Dan satu lagi Raya, kamu harus bisa menjadi buta dan juga bisu di saat-saat tertentu. Apa kamu paham itu? Tanya Ansel kepada Raya yang terlihat sedang berada di alam yang berbeda. Raya, kamu dengerin aku ngomong gak sih? Ya Tuan Ansel, saya paham. Saya harus bisa menjadi buta dan bisu di saat-saat tertentu. Ulang Raya tanpa menyadari apa maksud dari perkataan Ansel itu. Tapi itu maksudnya apa ya Tuan Ansel? Tanya Raya begitu sadar bahwa dia sebenarnya belum paham dengan semua itu. Sudah aku duga, ujar Ansel tersenyum dan terlihat sangat manis di mata Raya. Apapun yang kamu lihat di dalam ruangan Ansel dan yang kamu dengar di dalam ruangan itu, kalau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, maka abaikan saja. Anggap kamu tidak pernah lihat dan tidak pernah dengar. Kamu paham? Tekan Ansel sekali lagi. Raya menggeleng lemah, menganggap sesuatu yang aku lihat dan aku dengar itu tidak ada sepertinya. Tidak pernah dijelaskan oleh dosen waktu kuliah dulu, gumam Raya dengan polosnya. Gadis ini sungguh menggemaskan, pikir Ansel. Tapi masa iya aku harus menjelaskan kebiasaan Z yang luar biasa itu kepada Raya? Ya sudah, biar Raya tahu sendiri saja nanti. Putus Ansel. Nanti kamu juga paham. Ayo, aku antarkan kamu ke ruangan Z. Ansel pun mengajak Raya menuju ruangan kerja direktur utama perusahaan itu. Tok tok tok. Masuk. Terdengar suara Z mempersilahkan orang di luar pintu ruangannya itu untuk masuk. Ayo Raya. Baik Tuan. Tuan Z, ini Raya, sekretaris baru Anda. Hari ini dia sudah mulai bekerja. Jelas Ansel yang sangat tahu bagaimana harus memposisikan dirinya di saat jam kerja di depan sepupunya itu. Kau sudah menjelaskan semuanya kepada dia? Ujar Z dengan angkuh. Z bahkan tidak membalikkan kursinya untuk melihat Ansel dan Raya. Ansel dan Raya hanya dapat melihat pantulan bayangan Z di jendela kaca besar itu. Sudah Tuan Z? Jawab Ansel sangat tenang. Apa kau juga sudah menjelaskan kalau dia masih dalam masa uji coba? Tanya Z lagi kepada Ansel. Saya juga sudah menjelaskan hal tersebut. Jawab Ansel sekali lagi. Apa dia sudah tahu dia harus bagaimana ketika bekerja denganku? Tanya Ansel untuk terakhir kalinya. Sudah Tuan? Jawab Ansel singkat untuk pertanyaan Z kali ini. Baiklah, antarkan dia ke mejanya. Dan ya, nanti akan ada seorang tamu yang datang. Dia seorang wanita, suruh saja dia untuk masuk. Lalu jangan lupa untuk mengantarkan minuman ke dalam ruangan ini. Setelah tamuku datang, list minuman untuk tamuku biasanya sudah ada di meja sekretaris, ucap Z dengan nada bosinya. Baik Tuan Z, saya paham. Jawab Raya setelah Ansel menyenggol tangannya. Kalian sudah boleh keluar? Perintah Z masih tetap menghadap ke jendela kaca besar itu. Benar-benar lelaki yang sombong, pikir Raya dalam hati. Raya dan Ansel pun keluar dari ruangan Z. Kalau ada yang tidak kamu pahami, kamu hubungi saja aku. Ini kartu namaku, ujar Ansel sambil meletakkan kartu namanya di atas meja kerja Raya. Baik Tuan, jawab Raya mengambil kartu nama itu. Raya, fighting, seru Ansel ala opa-opa Korea, tapi merujuk pada fisiknya yang tinggi, putih dan kurus. Bukan bihun ya. Ansel memang pantas disejajarkan dengan para opa idaman para kaum Hawa itu. Fighting, balas Raya terbawa suasana. Aku tinggal dulu ya. Siap bos, ujar Raya penuh rasa senang. Raya menatap Ansel hingga Ansel menghilang di balik pintu ruangan kerja Ansel yang tidak seberapa jauh dari ruangan kerja Z. Akhirnya, seru Raya haru sebab apa yang telah dia perjuangkan selama beberapa bulan ini, yang telah menyita waktu dan pikirannya, akhirnya berbuah baik. Andaikan semuanya tidak kacau balau karena pakaiannya yang menciptakan kesalahpahaman di pikiran bosnya, pasti saat ini Raya tidak perlu masuk dalam masa percobaan 1 minggu ini. Aku akan buktikan kepada Tuan Z kalau aku bukanlah seperti yang dipikirkannya. Semangat kerja Raya menyala-nyala saat ini. Dia langsung menata mejanya dan mengecek segala sesuatunya, mulai dari agenda Z hari ini
hingga beberapa bulan ke depan, meskipun Raya belum pasti ada di kantor ini minggu depan. Saat Raya sedang asik memahami pekerjaannya sebagai seorang sekretaris, seorang wanita cantik datang dan menyapanya dengan wajah sombongnya. "Zi ada?" tanya wanita Soraya pada Raya. "Nona Soraya?" Tebak Raya sebab dia ingat bosnya akan punya tamu sebentar lagi, dan di dalam list yang telah dibuat oleh sekretaris sebelumnya, nama itu tertulis Soraya. Benar?" jawabnya acuh. Raya melihat wanita ini sekilas. Dari postur tubuhnya, Raya dalam menebak pasti wanita ini adalah seorang model. Tubuh tinggi, langsing, dan seksi seperti ini tidak mungkin milik seorang wanita kantoran. Terlalu perfect. "Ada tidak?" bentak wanita itu kepada Raya. "Tuan Z sudah menunggu Anda dari tadi." "Buang-buang waktuku saja," seru Soraya dengan meninggalkan Raya begitu saja. "Sombong sekali," dengus Raya dalam hati. Raya pun kembali ke fokusnya semula, yakni mempelajari semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretarisnya Ji. Cukup lama Raya berkutat dengan semua berkas-berkas itu hingga dia teringat sesuatu. "Astaga, mati aku!" Raya buru-buru melihat ke list tamu yang dibuat oleh sekretaris Ji sebelumnya. Raya mencari data minuman apa yang harus dia sajikan untuk Soraya. Semoga bisa siap cepat. Raya segera menekan nomor kantin perusahaan yang tercantum di deretan nomor penting yang tercatat di mejanya. "Green tea float 2, cepat ya," ujar Raya pada petugas kantin. Sekitar 5 hingga 10 menit Raya menunggu staf kantin mengantarkan minuman pesanannya. Namun tidak juga terlihat tanda-tanda bahwa mereka akan sampai hingga Raya memutuskan untuk menelpon kantin sekali lagi. Tapi ketika Raya sudah mengangkat gagang telepon, seorang staf kantin datang dengan 2 green tea pot di tangannya. "Letakkan saja, biar saja saya yang antar ke dalam," ujar Raya kepada staf kantin itu. Raya pun buru-buru mengambil nampan yang berisi 2 green tea pot dan membawanya ke ruangan bosnya. Tapi ketika dia sampai di depan pintu ruangan bosnya itu, sayup-sayup Raya mendengar, "Iya sayang, Z, do it baby." Mata Raya langsung membesar sempurna ketika dia melihat apa yang bosnya dan wanita itu lakukan dari celah pintu yang tidak tertutup sempurna itu. Kaki dan tangan Raya langsung lemas hingga nampan itu terlepas dari pegangannya. Z melepaskan mulutnya dari 2 benda kenyal milik Soraya dan melanjutkan menciumi leher jenjang milik sang model itu. "Kenapa pelacur itu belum datang juga?" seru Z dalam hati sambil sesekali melihat ke arah pintu ruangannya yang sengaja dia buka sedikit. Z melepaskan pakaian Soraya yang sudah terbuka di bagian depan dan tidak terkena dengan sempurna itu ke lantai hingga kini Soraya benar-benar sudah setengah naki di atas pangkuan Z. Soraya menatap Z dengan matanya yang sudah terlihat sayu dan mengharap itu. "Nakal," ucap Soraya manja sambil menciumi leher Z yang terlihat sangat menikmati rutinitas pagi menjelang siangnya itu. "Tapi kamu suka kan sayang?" jawab Z dan memulai serangan gerilnya ke area inti Soraya yang sudah pasti sangat saat ini. "Z, I love you," ucap Soraya di tengah desahannya. Tubuhnya benar-benar menginginkan lebih dari Z saat itu. Kalau dipikir-pikir hubungannya dengan Z yang sudah berjalan 2 bulan ini, baru hanya sekali Soraya merasakan benda pusaka milik Z. Setelah itu, mereka tidak pernah benar-benar melakukan hal itu lagi. Hanya sebatas saling menikmati dan memuaskan diri pasangannya sajalah yang mereka lakukan. Racauan demi racauan Soraya yang semakin tidak bisa mengontrol dirinya, kenikmatan yang diberikan oleh jari Z di balik roknya itu membuat Soraya terbang ke angkasa. Z yang bagaikan tidak ada ampun itu terus memperlincah gerakan jarinya di area inti Soraya yang benar-benar. Tidak lupa Z pun 2 benda yang sudah menantang sempurna di depan wajahnya.
Zi pun menyeringai dan menggendong tubuh Soraya, lalu meletakkan Soraya di atas meja kerjanya. "Aku akan memuaskanmu sayang," ujar Zi, lalu menarik rok Soraya. Desa Soraya kian terdengar seksi ketika Zi menanggalkan pakaian terakhir di tubuh Raya. Zi sudah siap untuk membenamkan kepalanya di antara kedua kaki Soraya, namun prak! Terdengar suara benda terjatuh dari belakang Zi. Zi pun merapikan bajunya dan menoleh ke belakang, dan terlihatlah sekretarisnya sedang menatap ke arahnya dan Soraya sambil menutup mulut. Dan Raya yang melihat aksi yang merusak keperawanan matanya itu otomatis muntah berkali-kali di depan pintu ruangan Zi. Raya yang sudah tidak tahan lagi karena rasa mual yang tidak ada henti-hentinya itu langsung meninggalkan tempat itu dan mencari kamar mandi terdekat yang dapat dia temukan. Di dalam kamar mandi itu Raya benar-benar mengeluarkan semua isi perutnya. Bukannya hanya isi perutnya saja yang dia makan pagi ini, tapi juga apa yang telah dia makan selama 2 hari ini jika semua itu masih ada di dalam perutnya. Raya benar-benar merasa jijik dengan apa yang dia lihat di hari pertama kerjanya itu. Raya memijit tengkuknya itu agar semua muntah yang masih macet di tenggorokannya itu keluar sempurna. Baru saja Raya merasakan kalau dirinya sedikit merasa baikan, perutnya merasa kembali mual, sebab bayangan apa yang dilihat di ruangan Zi kembali hadir di kepalanya. Raya terdunduk lemas di lantai kloset itu, setelah perutnya benar-benar tercuci sempurna dalam sekejap pagi ini. "Ya Tuhan, apa itu tadi?" gumam Raya yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Please, jangan diingat-ingat lagi," seru Raya pada dirinya sendiri. Tapi seolah-olah pikirannya sedang membangkang. Flashback bayangan itu muncul lagi di pikiran Raya. Melihat wanita yang benar-benar polos sedang mengerang kenikmatan dengan posisi seorang pria yang ada di antara kedua kaki wanita itu. Bagaikan tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang aktivitas apa yang dilakukan oleh kedua orang itu. Pikiran Raya langsung memberikan penjelasan komplitnya kepada Raya, dan Raya kembali memuntahkan isi perut yang hanya berupa cairan itu. Raya benar-benar merasa lemas. Raya mengelap mulutnya dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya. Raya berusaha untuk berdiri. "Ayo Raya, kamu pasti bisa." Raya kembali menyemangati dirinya karena Raya sadar bahwa dia telah mengotori depan ruangan Zi dengan tumpahan minuman dan muntahannya. Raya memijit pelipisnya yang terasa sangat sakit itu. Lalu Raya membuka pintu kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi itu terbuka, mata Raya langsung terbelalak sempurna, sebab aktor film porno yang baru saja dia saksikan secara live kini sedang berdiri di depannya dengan kemeja yang bahkan belum terkancing sama sekali. Untuk kedua kalinya Raya merasa kakinya kembali lemas. "Tuan Zi," serunya terbata-bata. "Apa yang kau lakukan begitu lama di kamar mandi ini, Raya?" seru Zi dengan sorot mata mengintimidasi. Aku cepat panggilkan cleaning service untuk membersihkan ruanganku," perintah Zi dengan tatapan membunuhnya. Baik Tuan," jawab Raya dan langsung memasang langkah 1000 untuk kabur dari depan Zi. Tapi baru selangkah Raya melewati Zi. Dirinya tertahan sebab Zi memegangi tangannya. "Lain kali kau harus mengetuk pintu setiap kali masuk ke ruanganku. Atau kalau kau kembali mengganggu ritualku, akan aku pastikan kau yang akan melanjutkan ritual itu bersamaku," bisik Zi tepat di telinga Raya setelah menarik paksa gadis itu hingga menempel di dadanya yang tanpa penghalang dengan tangan Raya. Baik Tuan," jawab Raya ketakutan dan langsung lari ketakutan. Sebuah devil smile terlihat di wajah tampan Zi. Apa yang dia rencanakannya untuk membuat Raya mundur dari pekerjaan ini dapat dikatakan sangat sukses. Meskipun Raya datang
sangat terlambat tadi, hingga hampir Z harus bermain-main sangat lama dengan Soraya. Z memasang kancing ke mejanya dan merapikan rambutnya yang acak-acakan karena cengkeraman tangan Soraya. Semoga dia mundur dari posisi itu hari ini juga, gumam Z pada dirinya yang terlihat di pantulan cermin kamar mandi itu. Dengan lutut yang masih bergetar, Raya berjalan menuju meja. Tenggorokannya masih terasa tidak enak. Teriak Raya frustasi, tapi tentu saja teriakan itu hanya di dalam pikiran Raya. Raya tersandar lemas di kursinya. Diambil gegang telepon yang tidak jauh dari tangannya yang terkulai lemas di atas meja itu. Lalu Raya memencet angka 11. Tolong bersihkan ruangan Tuan Z, dan ya, bawa pengepel, sambutnya kepada operator CS. Raya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya untuk menenangkan pikirannya. Bukankah dia harus kembali bekerja profesional hari ini? Apa yang telah dia lihat akan dia lupakan. Saat Raya sibuk menenangkan pikirannya, tiba-tiba, suara apa ini? Pikir Raya dalam hati, tapi memilih untuk menutup wajahnya. Sayang, ucap Soraya manja. Kenapa harus berhenti sih? Rengeknya manja tepat di depan Raya. Aku sudah tidak berselera untuk melanjutkannya, jawab Z datar. Soraya melihat sinis pada Raya yang duduk di dekat meja sekretaris itu. Ini semua karena wanita bodoh ini, kata Soraya yang merasa geram sebab Raya sudah mengacaukan rencananya. Padahal dalam perhitungan Soraya, andai saja Z menyelesaikan permainannya terakhir tadi, maka hari ini akan menjadi kali kedua dia dan Z melakukan penyatuan. Tapi karena wanita bodoh ini semuanya jadi berantakan, Soraya benar-benar merasa dendam kepada sekretaris baru Z itu. Baiklah, aku mengerti. Aku tunggu di apartemenku malam ini, bisik Soraya dengan nada menggoda. Jawab Z masih dengan wajah datar. Cup. Soraya pun mencium Z lalu pergi. Raya kembali merasa mual, padahal dia hanya mendengar suara kecupan yang Soraya berikan kepada Z. Raya, masuk ke ruanganku, perintah Z kepada Raya. Ya ampun, dia mau apa? Seru Raya dalam hati. Kau dengar aku, Raya? Ulang Z dengan sedikit membentak. Dengar Tuan, jawab Raya dan langsung berdiri. Z pun berjalan terlebih dahulu dan diikuti Raya di belakangnya. Tutup pintunya, perintah Z kepada Raya. Raya mencobanya untuk seprofesional mungkin saat ini. Kemarilah, perintah Z kepada Raya. Raya pun berjalan mendekat. Iya Tuan, jawab Raya yang sudah mulai bisa mengendalikan dirinya. Apa kau tahu kesalahanmu hari ini, Anulika Rayana? Ujar Z dengan pongahnya. Saya tahu Tuan, jawab Raya dengan wajah menunduk. Sebutkan. Saya telah lancang mengganggu Tuan dan Nona Soraya, jawab Raya. Raya, apa Ansal tidak menjelaskan kepadamu? Apapun yang kamu lihat dan kamu dengar di dalam ruanganku ini, maka kamu harus bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun juga. Sebut Z dengan suara beratnya. Apakah itu maksudnya hal seperti akan sering terjadi? Seru Raya dalam hati, tidak bisa membayangkan kalau dia harus melihat adegan porno itu setiap hari. Apa kau mengerti Raya? Bentak Z yang melihat Raya malah bengong. Apa yang dipikirkan gadis ini? Cih, seperti hal ini adalah hal baru baginya. Gerutu Z yang muak melihat kepolosan di wajah Raya yang dianggapnya tidak lebih dari sebuah akting belaka. Baik Tuan, itu tidak akan terjadi lagi, balas Raya dengan yakin. Z berjalan mendekat ke arah Raya. Kalau sampai hal ini terulang lagi, maka aku pastikan kau akan menerima hukuman yang tidak akan kau lupakan dariku, ucap Z sambil membuka satu kancing paling atas dari kemeja yang dikenakan oleh Raya. Desiran darah langsung terpacu di dalam tubuh Raya dalam rasa takut dan paniknya itu. Raya berusaha untuk tetap diam di tempat. Dia berdiri. Dalam hati Raya berdoa
agar Z tidak melakukan hal yang bukan-bukan kepadanya. Berani juga gadis ini, pikir Z melihat Raya yang tidak bergeming ketika Z membuka satu kancing kemeja yang sedang dikenakan oleh Raya. Kau boleh keluar sekarang, perintah Z yang telah usai mempermainkan sekretaris barunya itu. Ini baru permulaan Raya, aku tidak akan berhenti sebelum kau mengajukan resign dari perusahaanku ini. Z menatap lekat pada tubuh yang mulai menghilang di balik pintu itu. Tubuh Raya langsung roboh begitu dia menutup pintu ruangan Z. Untung saja saat itu Ansal ada di depan pintu Z.